Jam berapa ini? Jam 7. Sekolah minggu. Cepet mandi. Kan ibadah online. Gak usah mandi, gak apa-apa lah ya. Mandi dulu ya. Mandi dulu deh. One hour later. Yeay, waktunya sekolah minggu. Yeay. Yeay. Halo semuanya, selamat pagi. Pada semangat gak nih hari ini? Nah, sekarang Cece punya pantun nih. Hujan-hujan beli makan sama adek. Pergi ke pasar, ketemu cowok cakep. Apa kabar nih adek-adek? Pada kangen gak sama Cece? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah nih. Kita semua pasti kangen gak sih ibadah? Ketemu di gereja, bisa ketemu sama teman-teman, main bareng-bareng sama teman-teman, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, semangat, dengerin firman Tuhan di gereja. Pada kangen gak? Pasti pada kangen ya kan? Cece juga kangen nih ketemu kalian langsung. Tapi untung sekarang teknologi udah semakin canggih, jadi kita masih tetap bisa ibadah, saling bisa lihat mukanya kita, walaupun kita nggak ketemu secara langsung. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah ya. Sebelum mulai ibadah, kita mau satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu yang lain ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berada dimanapun kami semua berada ya Tuhan. Tuhan, tolong lindungi kami dari segala sakit penyakit yang ada pada saat ini ya Tuhan. Dan tolong sembuhkanlah bagi mereka semua yang sedang sakit pada hari ini ya, pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang pada mau nyanyi nggak? Mau memuji nama Tuhan? Nah, tapi kayaknya nggak Cece deh yang mimpin. Kita panggil guru yang lain ya. Ceregina, Cek Kristin. Mana nih? Mana ya? Kita panggil bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ceregina, Cek Kristin. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Ingat 3S ya. Apa itu 3S Ceregina? Semangat, sukacita, dan sehat. Yes, kita harus semangat, sukacita, dan sehat. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan na 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 na.
kita diberi kesehatan, kita diberi sukacita, meskipun kita tidak bisa sekolah, tapi kita harus tetap semangat dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita pujikan berkat kemurahan Tuhan. Aku
Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Lampunya mati adik-adik. Gelap. Tak ada lampu adik-adik. Gimana ini? Siapa yang bisa bantu Ko Budi untuk nyalain lampunya? Aduh gelap. Nggak bisa apa-apa adik-adik. Gimana ini? Semuanya tetap stay tune ya. Kita mau belajar firman Tuhan. Mau membaca firman Tuhan. Aduh, Ko Budi cari lampu dulu ya. Sebentar ya. Sebentar. Tunggu. Aduh adik-adik, masih Ko Budi cari lampu. Di mana ini ya lampunya ya? Aduh, tolong. Di mana ini lampunya ya? Nggak bisa kelihatan adik-adik. Akhirnya nyala adik-adik semuanya. Hai. Aduh, Ko Budi tadi kegelapan nggak kelihatan. Masa mau cari lilin juga nggak ada. Mau baca Alkitab juga nggak bisa adik-adik semuanya. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Luar biasa. Yes. Nah, adik-adik semuanya tahu nggak? Kalau gelap itu nggak enak. Nggak bisa apa-apa adik-adik. Baca juga nggak bisa. Nggak ada cahaya itu nggak bisa melakukan apa-apa ya kan. Mau ke sana juga sulit. Matanya kayak ditutup begitu adik-adik. Mau jalan kemari, nabrak. Mau jalan ke situ, nabrak. Aduh, susah adik-adik. Mau cari barang juga nggak bisa. Mau belajar juga nggak bisa. Aduh, memang cahaya itu begitu penting adik-adik semuanya dalam kehidupan kita. Nah, seperti dalam minggu ini adik-adik, bahwa gereja kita sedang merayakan hari Pentakosta. Adik-adik di rumah tahu enggak? Apa itu hari raya Pentakosta? Di mana hari turunnya Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik semuanya ayo diambil Alkitabnya. Kan ada cahaya kan di rumah? Diambil, kita membaca Alkitab. Karena ternyata Roh Kudus yang dijanjikan yang turun pada hari raya Pentakosta itu sudah dijanjikan dari awal. Coba kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dengan perikop Roh Kudus dijanjikan. Nah, coba dilihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Coba dibaca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ternyata Roh Kudus ini sudah dijanjikan nanti adik. Lalu kita juga bisa melihat di ayat yang ke-8 dengan perikop Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi adik-adik semuanya, adik-adik sekolah minggu tahu bahwa kita akan menerima Roh Kudus, menerima kuasa. Saat Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ini merupakan perintah dari Tuhan yang naik ke surga. Pada waktu kita mengetahui bahwa Yesus telah disalibkan, banyak murid-murid ketakutan adik-adik. Jadi karena mereka ketakutan, padahal ada perintah untuk menyaksikan, menceritakan cinta kasih Tuhan, menceritakan kepada ke semua orang, ke Yerusalem, ke seluruh Yudea, pasti mereka ketakutan. Apakah mereka juga akan ditangkap? Ditangkap lalu juga disalibkan karena mereka mengikuti Yesus. Tetapi di sini Tuhan menjanjikan penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus itu sama seperti cahaya. Kalau ada di rumah, karena cahaya bisa melakukan segala sesuatu, begitu pula dalam kehidupan kita. Dengan adanya cahaya, mampu menerangi sekeliling kita. Yang awalnya kita tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana ya ke depannya ya? Apakah nanti saya punya cita-cita, keinginan bisa tercapai? Nah, melalui Roh Kudus ini dapat
memampukan setiap adik-adik di rumah untuk dapat selalu berjalan dan mengikuti perintah Tuhan. Apakah adik-adik di rumah mau untuk dapat menerima Roh Kudus tersebut? Nah, Roh Kudus itu juga telah dijanjikan Tuhan, kalau tadi kita baca, untuk menemani para murid, untuk juga menemani kita semuanya, agar kita dapat mewartakan kabar gembira. Dan kita mengetahui seluruh gereja yang ada di dunia saat ini juga ikut merayakan Hari Raya Pentakosta. Lalu diceritakan, nanti adik-adik bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Di sana diceritakan mengenai Hari Raya Pentakosta. Adik-adik semuanya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, hush, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi adik-adik, apakah adik-adik juga mau menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu semuanya? Siapa dari setiap kita yang merindukan untuk mendapatkan Roh Kudus itu? Kita semuanya pasti dapat menerima Roh Kudus itu asal kita mau, asal kita percaya kepada Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus akan diberikan Tuhan kepada kita. Karena Roh Kudus itu akan selalu menggerakkan hati kita untuk dapat berbuat kebaikan. Contohnya adik-adik, siapa yang adik-adik semuanya sudah kangen dengan gereja? Siapa yang ingin pergi ke gereja? Siapa yang rajin beribadah waktu online? Nah, siapa yang rajin belajar? Nah, ini semuanya membantu adik-adik semuanya. Tidak hanya dari orang tua yang mengingatkan kita, tetapi melalui Roh Kudus akan mengingatkan setiap adik-adik di rumah untuk dapat melakukan sesuatu yang baik dan memberikan kita keberanian untuk dapat kita menceritakan, mewartakan bahwa Tuhan telah menebus seluruh umat manusia. Marilah adik-adik melalui hari raya Pentakosta, di mana Tuhan telah menjanjikan Roh Kudus kepada kita untuk menuntun setiap kehidupan adik-adik di rumah. Terimalah Roh Kudus itu, lakukan yang terbaik adik-adik selama di rumah, dengan orang tua, dengan teman, dengan keluarga, dengan seluruh orang. Kita boleh jaga physical distancing, jaga supaya tidak dekat-dekat, supaya tidak kena virus adik-adik. Tapi ingat, kita tetap bersosialisasi. Bisa melalui telepon, bisa memberikan kasih sayang kepada orang tua. Dan ingat, setelah menerima Roh Kudus itu, kita harus jaga dalam diri kita, agar kita selalu menjadi anak yang baik, menjadi terang bagi sekeliling kita, menjadi contoh yang baik. Terimalah Roh Kudus tersebut. Janganlah pernah kita sia-siakan. Biarlah melalui kesempatan sekolah minggu pada hari ini dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus dan Tuhan memberikan perintah bahwa kita harus berani untuk menceritakan di mana Tuhan sudah lahir ke dunia, menebus dosa setiap umat manusia, sehingga setiap kita yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Kiranya adik-adik semuanya selalu diberkati Tuhan dan jangan lupa bahagia. Saat ini kita akan tutup dalam doa. Kita ambil waktu yang tenang adik-adik. Kita
kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan, melalui hari raya Pentakosta yang telah terjadi, Engkau telah mengingatkan setiap adik-adik sekolah minggu di rumah Tuhan. Biarlah mereka juga menerima janji yang telah Engkau berikan Tuhan, menerima Roh El Kudus yang selalu menuntun kehidupan setiap adik-adik sekolah minggu di rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Roh El Kudus itu akan menuntun mereka untuk dapat melakukan segala perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan dapat menuntun mereka ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, sesuai dengan perintah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa di masa pandemi COVID-19, biarlah Engkau juga akan selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh adik-adik sekolah minggu, serta juga untuk orang tua yang selalu menjaga mereka. Berkati mereka semuanya Yesus. Inilah doa kami Yesus, biarlah Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Cici merasa senang sekali melihat adik-adik. Adik-adik sudah semangat dalam memuji Tuhan. Adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tugas minggu ini adalah adik-adik disuruh bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan. Nah, caranya adalah adik-adik ketika bersaksi, suruhlah mama atau papa atau siapapun yang ada di sekitar adik-adik untuk memvideo adik-adik. Lalu video itu dikirimkan ke gurunya masing-masing. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah online sekolah minggu kita. Sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.